Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap jumlah kementerian di Kabinet Prabowo Gibran masih terus dikaji. Pembicaraan dengan partai politik pun masih dinamis. Dasko menyebut komunikasi dengan berbagai parpol terus berjalan. Menurut Dasko, memang ada usulan untuk menambah jumlah kementerian, namun soal berapa pastinya masih dilakukan simulasi. Wakil Ketua DPR RI itu memperkirakan nomenklatur dan posisi menteri bakal rampung sekitar 7 hari sebelum pelantikan Prabowo Gibran. Berapa jumlah sampai dengan sekarang masih kita simulasikan bahwa penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi daripada tugas-tugas kementerian dalam rangka kita itu memenuhi janji kampanye yang kemudian ada di Asta Cita, program dan program aksi yang kemarin dilakukan pada saat kampanye. Nah, sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi. Mungkin pembicaraan itu kan dilakukan dinamis dan juga tadi saya bilang bahwa ini belum final. Demikian. Partai politik mulai mencolek Prabowo Subianto soal kemungkinan kursi menteri. Apakah susunan kabinet Prabowo Gibran lebih kental nuansa akomodatif? Lalu bagaimana pula Prabowo bisa menjamin stabilnya kabinet yang kemungkinan berpostur gemuk ini nantinya? Kami akan diskusikan bersama Yunarto Wijaya selaku Direktur Eksekutif Carta Politika dan Immanuel Ebenezer, Ketua Prabowo Mania sekaligus politisi Partai Gerindra. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Mas. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Mas Toto, begini, dengan jumlah 10 partai di Koalisi Indonesia Maju, 7 diantaranya partai di parlemen, untuk postur kementerian pemerintahan baru nanti, apakah Anda menangkap bahwa akan nuansanya akomodatif atau Anda melihatnya dari sisi yang lain? Ya, kalau bicara akomodatif ini bukan hanya bahasan pada saat pemerintahan Pak Prabowo ke depan ya. Semua presiden semenjak pasca reformasi itu terjebak dalam isu klasik ini. Tersandra tanda kutip dalam politik akomodatif. Kenapa? Kalau kita bicara Gus Dur dan Ibu Mega itu dipilihnya sama MPR. Artinya utang budi politiknya terhadap partai-partai. SBY mau jilid 1 jilid 2 termasuk Pak Jokowi. Itu bicaranya juga walaupun tidak dipilih oleh MPR, tapi harus memenuhi presidensial threshold. Utang budi pada saat didukung di Pilpres itu akhirnya biasanya dibayar melalui kursi menteri. Nah, yang memang membuat lebih heboh kali ini adalah pasca dibuatnya Undang-Undang 39 2008, Undang-Undang Kementerian Negara yang membatasi jumlah kementerian menjadi 34, saya meyakini Pak SBY salah satunya menyepakati itu ketika kemudian belajar dari pengalaman-pengalaman sebelum didasarkan kebutuhan sektoral dalam negara. Sekarang nih katanya, makanya kan ini semua masih katanya ya, katanya akan digemukkan secara kuantitatif menjadi 44. Itu saja menurut saya sudah jadi problem. Kenapa? Anggaran kita terbatas. Jadi kalau kita bicara jumlahnya dinaikkan 10, andai kata betul, kementerian-kementerian yang existing itu jatah anggarannya akan dikurangi loh. Artinya kan mencapai target itu lebih susah secara kuantitatif. Barulah kita masuk kepada kualitatif. Apa sih tujuan misalnya betul dibuat menjadi 44, kalau kemudian tujuannya adalah untuk menampung jumlah menteri yang berasal dari kader parpol, ya berarti betul-betul ya kita bicara mengenai politik akomodatif. Dan apapun yang terlalu akomodatif dan gemuk, bukan sehat ya, besar tapi sehat itu berbeda dengan gemuk, itu pasti akan sulit untuk bergerak maju. Padahal kita tahu Pak Prabowo ini ambisinya luar biasa ketika berbicara pertumbuhan ekonomi 8%, termasuk beberapa program populis lain. Itu catatan kritis yang saya sih berharap Pak Prabowo ini jauh lebih berani dibandingkan Pak Jokowi yang awal dikatakan akan jauh lebih berani membangun kabinet ramping, tapi belakangan di periode kedua juga mengulang pola yang dilakukan oleh SBY yang selama ini sering dikritik. Di satu sisi tidak bisa dielakkan bahwa kemungkinan itu akan terjadi, tapi di sisi lain Anda juga berharap ada keberanian dari Prabowo. Sehingga kan yang diuji sekarang bagaimana soliditas dari koalisi ini saat postur kabinet ini sudah dibentuk. Anda melihatnya akan bagaimana kemudian Prabowo memastikan soliditas dari koalisi ini saat pembentukan kabinet sedang dijalankan oleh Prabowo?
Mas, yang disebut sebagai sebuah kebutuhan untuk menjaga stabilitas politik atau mayoritas absolut dalam koalisi itu cukup 50% plus satu. Bahkan pengalaman di negara-negara maju. Hmm. Mas Toto? Halo? Oke, boleh dilanjutkan lagi, Mas? Ya, bahkan kalau kita bicara misalnya contoh di Amerika Serikat, Obama itu tetap bisa menggolkan Obamacare walaupun koalisinya itu minoritas. Karena programnya dianggap bagus. Partai-partai di parlemen nggak berani ngelawan keinginan rakyat. Dan kita tahu kalau niatnya adalah membangun atau merangkul sebesar-besarnya koalisi atas nama seakan-akan nilai luhur persatuan nasional, Nah, padahal nyatanya itu cuma bagi-bagi kursi menteri. Akhirnya berakibat pada jumlah kursi menteri yang diperbanyak, anggaran sulit untuk dibagi. Ya buat saya yang nanti akan jadi korban pertama Pak Prabowo sendiri. hmm. Sulit untuk kemudian mencapai program-program, apalagi program populis yang kita tahu targetnya lumayan ambisius kalau kita lihat pada masa kampanye kemarin. Oke, kalau Bung Noel melihatnya sejauh ini Pak Prabowo bagaimana kemudian mengakomodasi suara-suara dari partai politik yang mendukung pasangan Prabowo Gibran di Pilpres ini untuk konteks pada pembuatan atau penyusunan postur kabinet ini? Ya, kalau Pak Prabowo kan sederhana aja, nah, karena ini pemerintahan berkelanjutan, ya sudah ada standarnya. Standarnya basisnya kerja ya, tidak soal mengakomodatif aja, tapi ada standar kerja yang chemistry-nya bisa ketemu. Kalau soal sharing power dan sebagainya, ya kita sama-sama ketahui lah, lebih berbahaya kalau hanya tadi apa yang disampaikan Toto ya, punya berapa pengalaman karena dasarnya akomodatif, akhirnya konfliknya adalah konflik kepentingan. Nah, kita tidak mau hal itu terulang kembali di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Kita mau semua fokus pada basis kerja. Artinya kita melayani rakyat, kemudian ada program-program yang menjadi prioritas yang itu akan kita fokuskan. Apalagi kita lihat itu menjadi bahan kritik di pemerintahan Pak Jokowi terkait misalnya problem hukum yang sangat rendah sekali. Nah, itu mungkin menjadi fokus kita juga selain legacy yang sudah diberikan oleh Pak Jokowi terkait infrastruktur yang hari ini ya diharapkan itu bisa kita nikmati di 2045 nanti, karena kita mau ada generasi di 2045 nanti adalah generasi unggul. Ini kan program-program ini menyangkut untuk 2045. Jadi saya rasa basisnya kabinet nanti itu basis kerja ya, bukan soal mengakomodatif aja, walaupun ya hal itu tidak dikesampingkan. Jadi ya kita belum bisa mengambil kesimpulan sebelum pemerintahan ini benar-benar terbentuk lah, kayak gitu kira-kira, Mas. Oke, tapi kemungkinannya kalau melihat dari partai-partai yang ada, pasti kan mereka juga berjuang dengan masing-masing bisa memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Apakah Pak Prabowo untuk penyusunan saat ini juga melakukan yang namanya skala prioritas nih, partai-partai mana saja yang akan kemungkinan ditaruh lebih dulu di pos-pos menteri tertentu, Bang Noel? Ya kalau soal itu gini, Prabowo itu kan tipikalnya orang yang tidak lupa orang. Pertama itu, kedua, tapi tetap standarnya itu bisa bekerja atau tidak gitu loh. Jangan juga nanti orang yang taruh di kabinet malah tidak bisa bekerja. Kedua, tidak sevisi dan semisi dengan visi presiden, dan itu juga tidak bagus juga, malah itu tidak kondusif. Makanya Pak Prabowo bilang berkali-kali dalam pidatonya, ya bangsa ini tidak bisa saya jalan sendiri, harus sama-sama kita. Makanya semua diajak kawan-kawan, entah itu PDIP, entah siapapun lah ya, PKS, PKB. Ayo kita punya tanggung jawab yang sama persoalan bangsa ini. Ini bukan persoalan Gerindra, bukan persoalan koalisi Indonesia Maju, tapi ini persoalan kita bersama. Ayo kita bangun bangsa ini sama-sama. Nah, itu saya rasa jiwa besar yang yang kita lihat dari Pak Prabowo ya. Gitu, Oke. Kalau saya tanyakan hal yang sama ke Mas Toto, ini Anda melihatnya prioritasnya tampaknya Pak Prabowo akan memprioritaskan yang mana? Karena kan di awal koalisi Kim hanya beberapa partai, kemudian sekarang bertambah lagi dari partai luar koalisi Kim di Pilpres ikut bergabung ke Kim. Kalau ditanya yang harus menurut pendapat saya diprioritaskan adalah programnya gimana bisa tercapai, bagaimana anggarannya bisa efisien dan efektif, bukan berpikir mengenai nggak enak sama siapa, sama ketum siapa, siapa yang jasanya lebih gede. Itu tidak ada dalam logika kinerja. Nah, kalau memang betul Pak Prabowo menganggap Pak Jokowi adalah guru politiknya,
orang Solo ini, gitu. Itu bahasa Pak Prabowo kan waktu saat di Hambalang. Lihat loh, Pak Jokowi pada saat penyusunan kabinet pertama kali, tim transisi itu membuat sebuah riset atau analisis bahkan yang mengatakan kabinet harusnya jauh lebih ramping dibanding 34. Saat itu kalau tidak salah rencananya 27. Tetapi karena faktor akomodatif sehingga tetap akhirnya diambil 34. Kok murid politiknya malah kemudian lompat nih kalau betul 44. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau betul belajar dari apa yang pernah dialami oleh guru politiknya, kita ingat loh, 5 menteri pada masa pemerintahan Jokowi, jilid 1 dan jilid 2, yang kena kasus hukum, 5-5-nya itu dari kader parpol. Dan kalau kita baca survei, misalnya kepuasan publik terhadap kementerian, nama-nama yang menjadi kembang dari kabinet itu adalah semuanya tokoh teknokrat. Mau itu Pak Bas, mau itu Ibu Sri Mulyani, mau itu Ibu Retno, dan lain-lain. Jadi kan ada fakta-fakta empiris yang sebenarnya memperlihatkan bahwa Pak Prabowo ya kalau betul punya jiwa besar, tidak harus prasyaratnya punya koalisi besar. Cukup 50% plus 1. Makanya yang saya selalu kritik adalah jangan kemudian ide mengenai persatuan nasional diterjemahkan menjadi tidak ada oposisi. Diterjemahkan menjadi semuanya masuk ke dalam koalisi pemerintahan dan mendapat jatah kabinet. Kalau itu yang terjadi, saya belum pernah melihat soalnya di negara manapun satupun di dunia yang menerjemahkan konsep persatuan itu seperti itu. Ditambah lagi sosok Jokowi ini di mata Prabowo sebagai guru politik ya begitu. Sehingga kalau menurut Anda ini full secara utuh akan ditiru cara berpolitik atau cara pemerintahan dari Jokowi ini oleh Prabowo atau akan ada sentuhan baru dari Prabowo nantinya menurut Anda Mas Toto? Tadi kan saya sudah sebutkan Mas Tifal, kalau guru politik adalah Jokowi, Pak Jokowi itu dulu bahasanya adalah mengenai perampingan. Satu, jumlah ya, secara kuantitatif dari anggota kabinet. Yang kedua secara kualitatif, Pak Jokowi bisa dibaca, Bang Noel bisa baca, 2014, bulan September Pak Jokowi mengatakan sebisa mungkin tidak perlu yang namanya perubahan atau penambahan nomenklatur. Karena 2 tahun pertama kita bisa nggak kerja, ngurusin birokrasi, belum lagi demo, pelang nama diganti, kop surat diganti. Nah, apa yang kita dengar, walaupun masih dalam gosip ya Mas Tifal, ini kan berbeda total dengan apa yang kita lihat kalau betul mengacu pada pertanyaan Mas Tifal tadi, Jokowi sebagai guru politik dari Pak Prabowo. Saya berharap Pak Prabowo malah lebih berani dan mengulang apa yang pernah Pak Jokowi sempat pada saat 2014 lakukan, yaitu kader parpol yang jadi menteri harusnya tidak lagi jadi pengurus sehingga bisa fokus bekerja dan tuannya hanya presiden, bukan ketum parpol. Dan ini enggak, Pak Jokowi hanya bertahan beberapa bulan, lalu kemudian gagal dan berbuah pada 5 menteri yang ditangkap yang berasal semuanya dari kader parpol. Saya kok percaya ya, harusnya Pak Prabowo lebih berani. Oke, Bang Noel, satu hal lagi yang menarik juga di sini saat saya bertemu dengan Mas Said Abdullah di DPR siang tadi, ia menyebutkan bahwa PDI Perjuangan melihat visi bangsa 5 tahun ke depan, Bapak Presiden Prabowo jika visinya sama dengan PDI Perjuangan, dengan sendirinya tidak harus masuk kabinet bisa mendukung itu. Apakah kemudian Pak Prabowo sesungguhnya juga membuka obrolan berkomunikasi dengan PDI Perjuangan soal susunan kabinet ini, Bang Noel? Saya rasa gini ya, persoalan kabinet ini kan Pak Prabowo punya otoritas tersendiri lah dalam menentukan, apalagi tadi disampaikan Pak Said ya bahwa ya sevisi semisi kan nggak mesti harus di dalam, nggak mesti juga harus di luar. Kalau sama-sama lebih bagus, kalau di luar juga lebih bagus. Artinya harus ada check and balance-nya. Jadi saya rasa sikap PDIP dalam melihat pemerintahan Prabowo Gibran ke depan, saya rasa sudah cukup bagus lah. Mereka juga punya kedewasaan berpolitik dan kami tidak meragukan sikap PDIP dalam merespon pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Nah, yang paling penting adalah ya kita sebagai negara bangsa jangan mundur pada persoalan-persoalan yang tidak substantif. Gitu. Coba kita lebih bicara tentang hal yang substantif ke depan, bagaimana Indonesia ke depan lebih baik. Saya rasa itu titik poin yang lebih penting yang harus kita pikirkan bersama. Saya rasa itu, Mas. Oke, mengutip pernyataan Pak Dasko, kemungkinan rampung susunan kabinet ini antara seminggu atau 5 hari sebelum pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Bang Noel, terima kasih banyak. Mas Toto, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Bro, thank you.